Apa kabar dimanapun Anda berada? Senang sekali kita bisa bertemu pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan di hari ini di Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota, di mana kalau kita berbicara mengenai seorang ibu tentu perannya luar biasa bagi keluarga, terutama juga bagi anak-anak. Nah, anak-anak sekarang sudah berbeda dengan zaman orang tuanya. Ketika kita berbicara mengenai anak-anak, pendidikan datang dari berbagai arah di masa kini. Tapi pendidikan yang pertama dan juga pendidikan yang utama tentunya adalah keluarga, apalagi adalah kedua orang tua dari anak tersebut. Yang jadi permasalahan sekarang adanya komunikasi yang kadang-kadang tidak terlalu berjalan dengan baik antara orang tua dan anak, khususnya ketika berbicara mengenai pendidikan. Karena kondisi, karena perbedaan zaman, karena perbedaan pikiran. Nah, itulah yang menantang tentunya untuk sama-sama kita ketahui. Jadi bagaimana cara paling ideal atau paling baik untuk mengenal karakter anak sekaligus mendidik anak seperti yang kita inginkan sesuai dengan masanya. Nah, hari ini kita sama-sama di Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota. Jangan lupa ini mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Kalau Anda ingin ikut berpartisipasi, silahkan menyebarkan di media sosial. Hashtagnya adalah aksi hidup baik, bergerak bersama, dan juga hashtag Ibu-Ibu Kota. Bersama saya Hilbram Dunar di kesempatan kali ini dan juga ada penggagas Ibu-Ibu Kota, Ibu Ferry Farhati. Assalamualaikum Bu Ferry. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa kembali membagi inspirasi kepada semua yang menyaksikan program ini ya. Dan juga ada Ibu Mia Jamiatul Aslamia. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam, Mas. Nah, saya cerita sedikit mengenai Ibu Mia ya, izin Ibu Ferry ya. Ibu Mia ini adalah seorang penggerak yang luar biasa, mendirikan PAUD. Awalnya dari kegelisahan beliau ketika melihat banyak sekali anak-anak di Manggarai Selatan yang apa ya istilahnya ya, terlalu ekspresif mungkin ketika bermain, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bermainnya juga tidak teratur, sehingga Ibu Mia tergerak untuk mendidik anak-anak ini dan bukan cuma lewat anaknya, tapi juga lewat orang tuanya. Bu Mia, bisa cerita dulu sebenarnya kondisi awalnya kemarin itu di daerah Ibu seperti apa sih? Baik, sebenarnya sih kondisi wilayah kita ya mungkin nggak beda jauh dengan wilayah teman-teman yang lain ya, gitu. Cuma memang di sini awal sekali ketika saya turun ke wilayah itu sampai benar-benar masuk ke gang-gang kecil gitu, itu memang luar biasa. Lingkungan itu luar biasa kalau menurut saya gitu. Kadang membuat kita kaget gitu ya. Apa Bu? Coba ceritain luar biasanya seperti apa? Ketika malam mereka masih bermain di luar gitu. Kemudian ketika bercanda atau bicara ya kalimatnya yang membuat inilah ya kurang tepat lah menurut saya juga gitu. Jadi dari situ mulai terpikir bagaimana ya kita mengarahkan anak-anak ini supaya apa ya lebih teredukasi lah gitu kondisi-kondisi di lingkungan gitu ya. Memang kondisi kita kalau sebelumnya kan memang kalau dulu istilahnya kumis gitu ya, tapi kan sekarang sudah tidak ya alhamdulillah karena berkat warganya juga yang harus memang peduli juga gitu. Betul. Nah itu mulai awalnya, kemudian ngobrol lah dengan Pak RW-nya. Kemudian kebetulan waktu itu saya juga sebagai ketua PKK RW, jadi setidaknya itu menjadi tanggung jawab saya gitu, secara spontan aja gitu. Saya mau melakukan sesuatu untuk wilayah gitu. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi udah timbang, jadi udah ngelihat, udah tertarik deh gitu. Ayo saya turun aja. Terpanggil begitu ya istilahnya. Ya terpanggil. Ini hebatnya otomatis ibu-ibu kota itu. Jadi ketika mereka menghadapi suatu permasalahan, mereka tidak hanya memikirkan keluarganya, tetapi bagaimana lingkungan di sekitarnya juga menjadi perhatian dan mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya jargon bahwa it takes a village to teach a child, tapi dia ikut ambil bagian untuk masyarakat. Nah ini yang kemudian dari sekian banyak kisah yang kita baca, kepedulian Ibu Mia untuk lingkungannya, untuk anak-anak di sekitarnya, itu yang membuat kita merasa bahwa ini loh, banyak loh orang yang baik seperti Bu Mia ini yang mau memikirkan isu-isu di sekitar rumahnya. Iya Bu, kalau Bu Ferry bilang bahwa rasa terpanggilnya itu
kan datang secara tiba-tiba melihat kondisi sekitar. Nah, bagaimana ketika awalnya mulai mengajar ke anak-anak sekitar sampai mendirikan PAUD? Jadi PAUD itu sih sebenarnya didirikan dari Pak RW ya, karena ketika itu lagi booming gitu ya. Setiap RW harus ada PAUD gitu. Nah, PAUD ini berjalan dari 2009 sebenarnya. Dari jumlahnya yang cukup banyak, hampir 100. Kemudian seperti biasa kan kalau dulu PAUD itu apa sih PAUD gitu. Itu cuma main tepok-tepok nyanyi gitu kan. Nah, itu label itu yang harus kita buang gitu, bahwa PAUD itu sebenarnya adalah fondasi buat ke depan gitu, fondasi pendidikan anak-anak kita ke depan, karena mereka kan nanti yang akan memimpin negara ini 30 tahun lagi atau seperti itu. Amin. Itu saya perlu garis bawahi ya Bu Ferry ya, dari usia sangat dini, namanya juga pendidikan anak usia dini kan, dari PAUD sudah harus dibentuk karakter agar anak-anak ini siap memimpin bangsa di masa depan. Kata kuncinya karakter. Bu Ferry gimana tuh melihat anak-anak sekarang proses pembentukan karakternya? Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa tidak bisa hanya orang tuanya yang kemudian mendidik, tapi lingkungan pun harus peduli. Dan yang penting lagi, yang saya lihat dari sosok Ibu Mia ini adalah kalau pendidikannya mungkin bukan terkait dengan anak usia dini ya Bu Mia ya. Saya background dari perbankan. Tapi kemudian mau belajar, mau mencari tahu tentang isu-isu yang ada di lingkungan. Anak bermasalah berarti orang tuanya yang harus kemudian belajar ya tentang gimana mulainya tuh Bu. Jadi waktu itu begitu saya langsung turun itu, memang kita waktu itu kan belum ada pendidikan parenting ya, kita belum tahu. Belum ada mungkin ya, belum banyak ya. Belum terdengar, malah saya terus terang belum terdengar. Terdengarnya ketika 2015 gitu. Nah, ketika 2011 awalnya, kemudian 2012 saya mulai berpikir, berarti ini harus dimulai dari anak. Nggak mungkin orang tua. Orang tua itu akan sulit karena sudah terbentuk dari ya puluhan tahun gitu. Jadi di sekolah itu memang yang utama adalah SOP kita pendidikan karakter. Itu pendidikan karakter yang kita kuatkan di sekolah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ketika anak-anak datang sama orang tuanya, sama mamahnya biasanya. Biasanya kan mamahnya yang megangin tas. Itu yang awal yang mudah sekali dilihat gitu. Kemudian ketika mau naruh sepatu, mamahnya yang bukain. Iya. Gitu. Nah, itu kita mengajarkan life skill untuk anak gitu, bahwa anak bisa menolong dirinya sendiri. Gitu. Jadi ketika sampai sekolah kita lihat harus anak yang memegang tasnya, bahwa anak kita beri tanggung jawab atas barangnya sendiri. Mamanya boleh dampingin. Ketika masuk ke dalam memberi salam sama guru-guru, taruhlah sepatunya di rak sepatu, buka sendiri ditaruh. Tasnya juga begitu. Jadi tidak ada pertolongan istilahnya dari orang tuanya. Orang tuanya cukup sampai di mengantar saja, kemudian serahkan kepada ibu gurunya semua. Itu sebelum pandemi. Jadi awalnya itu. Kemudian bagaimana dengan imtaknya? Setiap pagi yang beragama Islam itu kita ajarkan sholat duha. Kita kasih tahu untuk apa sholat duha. Kemudian anak laki-laki bergantian menjadi imam, dipandu sama bu gurunya. Jadi mengajarkan anak-anak supaya anak laki ini jadi imam loh nanti, jadi kepala rumah tangga ketika mereka dewasa. Jadi selalu bergantian. Masya Allah, berarti dari usia sangat dini sudah diajarkan, dimulai dari disiplin, kebiasaan baik, mandiri. Kalau ngelihat ini ya, kan ini cerita sekarangnya nih, udah jadinya. Awalnya tuh gimana? Kok Bu Mia kemudian membuat PAUD ya? Atau memperbaiki PAUD yang ada? Ya, jadi terus ngajakin. Betul, 2012 itu murid tinggal 7, kemudian kita ketuk pintu. Kita kan ada 14 RT. Tuh, kita belum sampai setengah, murid udah 40. Ruangan kan kita di kantor RW, jadi PKK di bawah binaan PKK ini PAUD-nya. Jadi di kantor RW? Di kantor RW yang kecil gitu, kecil 3 kali sekian, kecil gitu. Nah, akhirnya kita stop, mulailah kita belajar, kemudian melihat situasi seperti itu, direnovasi lah atas nama pendidikan. Waktu itu masih ada PN. Gurunya ada berapa waktu itu? Waktu itu 40, waktu pertama. Muridnya 40? Iya, cuma gurunya? Gurunya waktu itu ada 5.
itu dari kader PKK semua, basicnya non pendidikan semua. Pokja 2. Iya, jadi memang mulai dari situ baru saya melirik lagi, ini kader-kadernya yang mesti saya bina, harus saya berikan pengetahuan, caranya bagaimana, kita nggak bisa bicara, tapi lakukan. Gimana tuh Bu? Contohkan gitu kan, kita kan harus bikin RPP Bun, kalau jadi guru, itu saya bikin, jadi mereka mencontoh aja ke saya gitu, jadi saya nggak RPP perlu itu rencana pembelajaran buat anak. Kemudian ketika ada lomba, saya ikut lomba waktu itu 2000, ya alhamdulillah dapat juara 3 lah ya DKI waktu itu untuk manajemennya. Jadi saya mencoba seperti itu, saya berikan contoh aja, nggak banyak bicara. Nah dari situ baru gurunya mulai terus belajar dan belajar. Bu Mia, tapi yang Ibu Mia lakukan ini ya Bu Ferry, kalau kita perhatikan kan sangat menginspirasi, punya niatan besar untuk membangun bangsa ini lewat generasi muda. Padahal tadinya perbankan, lalu beralih ke dunia pendidikan dan mengajar anak-anak usia dini ini. Yang memanggil, yang menggerakkan, lalu tantangan apa yang Ibu rasakan ketika sudah mulai mengajar, mulai mengelola PAUD-nya? Tantangan itu memang luar biasa dari lingkungan juga, karena label PAUD itu awalnya gitu, bahwa PAUD itu apa sih, cuma nyanyi, tepuk tangan, anak-anak nggak bisa apa-apa, seperti itu. Orang tua inginnya. Ya, orang tua inginnya anaknya nggak seperti itu gitu. Kalau zaman dulu itu kan namanya calistung, mungkin sampai sekarang masih. Tapi itu kita olah, yaitu pelan-pelan ya, dengan ketika anak saya waktu umur 4 tahun itu saya basicnya dari situ aja belajar tentang anak gitu. Nah itu orang tua mulai tuh ada pertemuan sedikit-sedikit, kita komunikasi sama orang tua sebulan sekali. Terus kita kasih tahu perkembangan anak-anaknya gitu. Usia seberapa mereka baru bisa untuk mengolah angka-angka itu dengan baik gitu. Jadi semua dari bermain. Itu sebabnya kita mengumpulkan APE, dan APE. APE itu alat peraga edukatif. Alat peraga edukatif. Ya, bisa bikin sendiri. Kreativitas anak itu harus kita dorong. Jadi anak punya imajinasi yang tinggi lah. Berpikir tingkat tinggi lah kalau yang zaman sekarang bilangnya seperti itu. Caranya gimana? Jangan hanya mewarnai, suruh mereka menggambar. Apa yang ada di otaknya tuangkan. Kemudian saya penasaran jadi Bu Ferry, ini kok bisa tahu ini semua, bisa memahami ini semua? Kan pendidikannya bukan guru ya Bu, dari mana? Jadi memang kita ini kalau guru itu harus jadi pembelajar sepanjang hayat lah gitu. Karena kan ilmu berkembang, jadi kita juga harus tahu perkembangan anak sampai mana, bagaimana cara anak supaya bisa berpikir logis gitu, bagaimana dia bisa menolong diri sendiri, bagaimana dia harus bisa memecahkan masalahnya gitu. Masalah kadang-kadang orang bikin, masalah apa sih, anak-anak kayaknya nggak punya masalah gitu ya. Ada masalah sosial emosional kan paling penting buat anak-anak di luar calistung gitu. Jadi di lapangan itu orang tua itu merasa bahwa anak kalau namanya sekolah tuh ya belajar hitung ya, baca tulis dan hitung, calistung. Tapi sebetulnya PAUD itu kan tempat anak belajar kebiasaan baik, karakter awal itu yang tadi. Nah itu yang Bu Mia hadapi ya, jadi tantangan dari orang tua yang pengen anaknya masuk TK keluar bisa berhitung gitu. Jadi itu yang saya lekatkan gitu ke orang tua, bahwa ada perbedaan. Jadi ada anak yang memang, kan saya juga terima anak berkebutuhan khusus tapi tingkat sedang ringan. Seperti itu. Seperti anak yang sulit bicara. Sulit bicara bukan karena apa-apa, karena memang dari kecil dikasih gadget dan ibunya cerita. Jadi kalau ada anak yang beda dengan yang lain, biasanya saya langsung bonding ke orang tuanya. Saya tanyain di rumah seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Kalau enggak, kita nggak bisa masuk ke orang tua. Jadi memang kita harus pendekatan dulu awalnya gitu. Kita cerita tentang anaknya di sekolah seperti apa, terus nanti tanya sama orang tuanya di rumah anaknya seperti apa. Nanti kita sanding tuh cerita itu, baru kita olah, oh berarti harus ngadepinnya seperti ini. Kalau kita sulit, dekati orang tuanya Bun, yang kita sulit. Tapi alhamdulillah sejak 2016 itu berarti prosesnya cukup panjang. Benar-benar mulai terbuka lah orang tua. Jadi dari ketika awal dibuat oleh
Bu Mia sampai sekarang udah ada perubahan? Ya, alhamdulillah. Jadi artinya anak-anak itu sudah bisa memberi yang intinya gini, kita tahu anak itu sudah bisa masuk pendidikan karakternya sudah masuk dari mana? Orang tuanya bercerita. Bunda, kemarin saya ditegur. Kan saya pernah bilang sama anak-anak, anak-anak ketika maghrib gitu, TV matikan. Yuk sholat maghrib sama mama gitu. Kalau papa belum pulang. Jadi ketika ada orang tua yang maghrib masih nonton apa namanya drama-drama seperti itulah, nah, anaknya bilang, mama yuk ini mama yang cerita waktu itu. Sekarang anaknya udah kelas 3 SD gitu. Jadi itu awal-awal yang sebelumnya tuh, jadi mamanya ditegur, kata bunda kalau maghrib kita harus sholat, matikan TV. Anaknya yang menegur Anaknya ibunya. Masya gitu. Allah. Jadi kadang-kadang saya juga ya Allah gitu, Iya, 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 ternyata pendidikan karakter itu memang nomor 1, enggak ada duanya. Kalau menjalankan sekolah itu kan tentunya perlu bensin ya, perlu biaya. Nah, Itu ini gimana tuh? jadi Apa memang dari lingkungan, apa dari Pak RW, atau dari ya, jadi memang waktu itu kita adalah dari RT 20.000 nih satu bulan gitu kan. Terus dari Pak RW-nya sebulan juga ada. Tapi tetap yang namanya kalau udah jadi guru PAUD itu harus panggilan. Kalau enggak selesai di tengah jalan istilahnya gitu. Karena memang tantangan banyak dari lingkungan, orang tua, dari finansial, waktu gitu. Istilahnya enggak sebanding, tapi kalau kitanya seneng karena emang panggilan ya enggak masalah sih mau kondisi apapun. Itu kuncinya ya, panggilan. Tapi kalau bicara kondisi kan sekarang ini kita semua sedang dalam masa-masa yang sangat menantang ya, Bu Ferry ya, masa pandemi ini. Ada perbedaan nggak, Bu? Ada sih perbedaannya gini. Biasanya memang problemnya akhirnya di orang tua juga. Karena apa? Kuota. Ketika kita daring nih kan, mereka butuh pengeluaran kan cukup banyak. Sehingga akhirnya kita sepakat kita nggak usah pakai Zoom. Zoom itu nyedot kuota itu luar biasa. Jadi kita pakai WA, kemudian yang bisa rekam suara misalnya baca surah Al-Fatihah itu wajib, atau mendongeng gitu ya. Setiap pagi sebelum pandemi guru-gurunya bercerita dulu dengan buku cerita atau mendongeng gitu, biar anak-anak ini terbiasa untuk komunikasi nanti dari situ sama sama orang tuanya. Jadi kita melatih seperti itu, belajar berani bicara anak, jangan hanya menjadi pendengar gitu. Jadi anaknya ikut mendongeng gitu? Jadi nanti kita mencoba gitu, tapi dengan berani maju ke depan kelas lah intinya. Iya. Gitu. Iya. Speak up gitu ya? Ya, dia bicara dengan bu gurunya memberikan umpan pertanyaan gitu. Tadi cerita apa ya yang diceritakan bu guru misalnya gitu. Jadi memang kita melatih itu, yaitu kemandirian, keberanian, ya pendidikan karakter kita kemas saja. Ya, butuh waktu karena kita kan harus proses. Tetapi ketika hasilnya ada, ya orang tua ya percayakanlah anak-anaknya gitu, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan agak sulit ya Bun, terus terang gitu, karena kan kita Kalau pengalaman saya juga kan salah satu orang tua yang terjadi perubahan yang luar biasa nih, dari sekolah biasanya ke sekolah, terus sekarang di rumah semua. Tantangannya itu adalah bahwa banyak orang tua yang nggak siap ya untuk mengajar anaknya di rumah, dan dampaknya itu kan terjadi kekerasan terhadap anak yang ibu orang tuanya nggak biasa nih ngajarin di rumah, Emosi. belum tidak lagi sabar. urusan rumahnya yang banyak Iya, gitu. iya. Apa itu juga dialami sama Bu? kami juga alami juga itu. Jadi akhirnya saya dan Bu Guru selalu ketika kita membuat arahan ke orang tua, berarti sekarang yang kita sekolah, yang kita ajarkan tuh orang tua, bukan anaknya. Oh. Ketika daring ini, Iya, gitu. iya. Karena kita kan nggak bertemu langsung sama anaknya, tapi orang tuanya lah gitu yang bertemu sama anaknya di rumah kan. Jadi itu kami kasih arahan simpel gitu. Jadi misalnya dengan sapa dulu pagi, kemudian selalu kita ingatkan di belakang, mama mohon dampingi anak-anak dengan penuh kasih sayang gitu. Jadi kalimat itu kita bonding terus sama pembelajaran kita. Kemudian kalau ada misalnya ada yang nggak ngirimin kegiatannya, misalnya hari ini belajar di dapur bantu mama gitu, memasak gitu.
Nah itu biasanya kita japri, kita WA, kita tanyain. Nah di situ baru komunikasi itu di situ. Jadi parentingnya jadi kita satu-satu supaya nguatin mamahnya gitu. Yang utama adalah jaga emosi diri. Itu yang kita ingetin mama, jaga emosi. Mendampingi anak dengan kasih sayang tadi itu kuncinya dari Bu Bagus Mia. nih terobosannya. Iya. Ngajarinnya bukan ngajarin anaknya, tapi ngajarin orang tuanya mendidik anak di rumah. Nah, keren juga. Kadang-kadang jadi pertanyaan orang tuanya sendiri bagaimana tuh menanggapinya, Bu? Saya bersyukur karena memang apa ya, kalau menurut orang tua itu ketika mereka jadi saya pendekatannya ke orang tua adalah saya kasih dulu perkembangan anaknya ketika sebelum BDR. Belajar dari rumah. Belajar di rumah sebelum pandemi ya. Karena 3 bulan sekali kan saya selalu bertemu sama orang tua murid tuh perkembangan. Jadi udah ada kegiatan rutin untuk bertemu dengan orang tua murid. Iya, 3 bulan sekali itu ketemu hanya untuk perkembangan anaknya. Nah itu saya ulas tuh, saya japri gitu. Salah satunya ini yang orang tuanya, yang ABK ini ada satu di sini namanya Erlangga. Sampai jadi japriannya tuh panjang, kadang-kadang sampai jam 11 malam. Saya selalu terbuka buat orang tua yang anaknya memang spesial banget gitu. Nah itu di situ ada parentingnya jadinya Bunda. Selain saya ngajarin untuk anaknya harusnya begini, nah mamanya harusnya begini. Jadi supaya ibu sama anak cuma satu tujuannya, mereka bonding perasaannya gitu. Si anak nyaman, ibunya nyaman, nggak ada beban. Kalau misalnya gimana anaknya nggak mau ngerjain, kita bilang nggak apa-apa. Hari itu apa yang dia lakukan itulah pembelajarannya dia. Jadi nggak harus ada target ya? Nggak ada target, tapi pendidikan karakternya masuk semua di situ. 6 aspek tetap masuk. Karena kan ketika dia membaca doa itu sudah ada impaknya di situ. Gitu. Ketika dia berbicara sama mamanya itu ada bahasanya di situ. Ada pengetahuannya di situ. Ketika dia bergerak itu ada kemampuan aspek motoriknya. Gitu. Iya kan? Anak bergerak nggak diem aja. Jadi di situ memang ketika dia mau menggambar, dia nggak mau mewarnai menggambar, biarkan dia menggambar. Hasil gambarnya kadang satu buku katanya dia gambar semua, biarkan sampai dia bosen berhenti sendiri. Itu berarti dia lagi imajinasinya tuh luar biasa yang harus dia tuangkan. Nah itu biasanya orang tua kita kasih tahu, mama tanyakan gambar apa yang ada di benaknya itu. Seperti itu. Bu Mia, ini kan ada 40 siswanya, berarti 40 orang tua itu yang waktu japrian. Iya. Kan it takes time, 40 orang japrian gitu. Nah gimana Bu Mia bisa konsisten, bisa terus bersemangat, bisa terus termotivasi untuk terus mengingatkan mereka untuk mendidik anaknya dengan benar. Iya. Mohon maaf, yang 40 itu waktu pertama kali Bun. Sekarang kita 25 sesuaikan dengan ruangan. Oke, tetap aja Bu Mia. Iya. 25 orang tua tuh. 25 itu kita juga ngerasanya sudah kayaknya ruangan takut nggak nyaman kan. Emang kita bagi 3 rombel. Sebenarnya satu rombel itu kan 15 anak pasti. Iya, rombongan belajar. Rombongan belajar, mohon maaf. Gitu. Jadi memang kita japri apabila Ada keperluan. ada keluhan yang kayaknya harus diselesaikan nih. Kalau kita biarkan jadi masalah gitu. Jadi memang dipilih Bun. Jadi saya selalu buka buat para orang tua. Saya selalu memang bilang di grup, bila ada masalah japri ke saya. Gitu. Apa sih masalahnya biasanya kalau dari orang tua itu? Itu misalnya yang kerja, saya capek Bunda pulang gitu, jadi belum bisa ngerjain. Misalnya hari ini kan bantu mama gitu kan, gitu. Pagi saya masak, kalau misalnya anaknya ikut masak, apa yang terjadi? Bisa diomelin terus. Ya, akhirnya saya bilang, mama atur, kan seminggu nggak selamanya kerja, apalagi kondisi seperti ini. Pada saat mama di rumah, itulah pembelajaran dia. Jadi kita fleksibel Mas. Supaya orang tua nggak stres, anaknya juga nggak stres, tapi kita dapat, kan kita sudah hafal nih mana anak kita nih sebelum pandemi. Jadi sebenarnya penilaian itu pun kita istilahnya kita sudah bisa tahu kondisi anak gitu. Tapi kita mau lebih real lagi adalah mamanya yang ngamatin, karena kan kita nggak bisa mengamati di rumah. Orang tua nggak stres kan diharapkan tadi sama Bu Mia ya, terus anaknya juga nggak stres. Bu Mianya stres nggak? Gurunya juga harus nggak stres. Nah, jadi itu karena ya, gimana nah, tuh? gimana caranya guru nggak stres? Nah itu saya kadang ngobrol sama Bu Guru seminggu sekali gitu. Kalau Bu Guru saya izin sama Pak RW untuk luring. Kalau lewat WA
beda. Nggak lekat gitu. Saya jadi kumpul, ya kita tetap jaga jarak, ada protokol kesehatan kita jalanin gitu. Nah itu saya ngobrol di situ. Permasalahan yang dihadapi Iya, gitu. kira-kira apa. Jadi saya mesti turun. Jadi istilahnya memang kepala sekolah itu kan juga harus membina guru-guru, harus memanage mereka gitu kan. Kalau ada masalah yang mereka kira-kira aduh bun gitu. Ya udah ke saya, tapi kita tetap istilahnya tetap berdua mengatasi supaya guru ini pada satu saat dia bisa mengatasi sendiri. Kan kita harus ada regenerasi, nggak selamanya kita terus untuk di situ gitu. Jadi pola-pola itu yang saya terapin di sekolah. Saya sih bilang ya, untuk bisa konsisten itu kan tadi nggak boleh stres apa nggak stres. Itu tentunya usahanya tuh nggak sederhana gitu Bu Mia. Kalau diceritain sih kayak sekarang ya gampang aja kita bikin tetap. Jalaninnya sendiri gimana Bu Mia? Kalau saya terus terang Bun, karena saya memang senangnya dari awal memang udah ada niat gitu ya. Jadi ya nyantai aja gitu, nggak pernah sampai aduh gitu. Malah saya yang khawatir ketika ada orang tua nggak ngirim berita gitu. Kayak kemarin tuh saya izin sama Pak RW, mohon izin dong Pak, saya bilang saya pengen ketemu orang tua murid yang nggak pernah ngasih kabar kenapa gitu. Jadi Ya. jadi kita ketemu kemarin Luar biasa Ibu. gitu. Pas bansos turun Pak, jadi barengan gitu. Ya udah, jadi kita ngobrol dulu gitu, kenapa akhirnya saya tahu oke, kalau kayak gitu ya udah, jadi kita ambil negosiasi sama orang tua, anaknya tetap sekolah, tetap nanti kita bantu. Ya itu kuota kan. Oh. Paradigmanya beda memang. Ya ada orang kan yang paradigmanya bekerja kemudian tunai tanggung jawab. Tapi kalau Bu Mia is a call, panggilan hati ya. Iya benar. Panggilan. Jadi kerjanya pakai hati. Masya Allah. Kalau kerjanya pakai hati, efeknya itu luar biasa, menginspirasi ke yang lain, Bu Mia. Apalagi tadi perubahan, saya terharu sekali, Bu Ferry ya, ketika Bu Mia melihat ada perubahan yang drastis, yang cukup jelas dari sebelumnya yang anak-anaknya main sampai malam, bicaranya kasar, sampai sekarang karakternya sudah semakin kuat, bahkan ada yang mengingatkan orang tuanya untuk sholat gitu. Itu kan perubahannya cukup signifikan yang terlihat ya. Kalau secara keseluruhan untuk anak-anak di Jakarta deh, menurut Bu Mia apa harapannya? Saya harapannya itu kembali lagi pada orang tua awalnya gitu, kembali lagi pada orang tua bahwa mereka harus paham gitu, sebagai orang tua seperti apa sih peran mereka sebagai orang tua gitu. Jadi bukan hanya sekedar nama label ini orang tua gitu. Saya udah penuhin kewajiban kok, misalnya anaknya saya sekolahin, saya kasih makan misalnya tuh. Tapi bukan itu yang utama sebenarnya. Tapi pembiasaan di rumah, karakter anak lah yang utama, itu modal utama buat anak ini sendiri nanti buat mempersiapkan masa depannya. Jadi bukan orang tua mempersiapkan masa depan, tapi orang tua mempersiapkan anak untuk mencapai masa depannya sendiri. Masya Allah. Karena akan beda ketika orang tua mempersiapkan, belum tentu itu masa depan anaknya yang dia suka misalnya gitu. Jadi itu yang kita selalu ingetin sama para mamanya itu, mama yuk kita persiapkan anak kita, Anaknya gitu, untuk dia mencapai masa depannya, bukan mempersiapkan masa depan anak-anak kita gitu. Jadi itu kalau kalimat itu di apa ya, kita lebih baca lagi, memang luar biasa gitu. Anak itu dia akan lebih tangguh ketika dia sudah siap kan. Tapi kalau anak nggak siap kan mungkin ya berat lah gitu langkahnya. Tapi ini beneran ya Bu Ferry, kalau saya perhatikan Bu Mia kan positif ya, selalu nyaman, kayaknya tenang, kayaknya senang gitu. Tapi emang dalam perjalanannya selalu begitu atau kadang-kadang ada pukulan-pukulan apa yang sangat. keluarga protes, waktu habis, uang kepakai. Jadi kembali lagi saya bilang kita harus bersedekah ya gitu. Bersedekah itu bukan hanya dengan uang gitu. Kalau kita ada tenaga, kita bersedekah dengan tenaga. Kita bisa bersedekah sama pikiran gitu. Jadi apa yang bisa kita sedekahkan sepanjang itu kita mampu gitu. Kita mampu bersedekah ya kita bersedekah. Ya kebetulan keluarga suami mendukung juga gitu, memang orang yang peduli lingkungan juga, bapak gitu kan. Jadi anak-anak juga ya sudah, pokoknya apa yang menurut ibu
enak, jalanin, yang penting jangan sampai ibu stres. Kalau anak-anak sih seperti itu aja. Jadi ya saya enjoy aja jalaninnya. Kalau angin badai ya banyak. Jadi lagi nanam pahala buat Betul. diambil nanti. Amin. Iya, Insya amal jariahnya. Allah. Kalau itu cita-citanya kita harusnya jadi guru loh. Karena sekali kita tanam benih di satu anak, kebaikannya kan berlipat-lipat. Dan itu pahalanya sampai ke guru. Betul. Nyampe terus. Sekarang muridnya berapa setahun? Ganti-ganti kan Bu ya? Kebayang nggak sih tuh pahalanya berapa luas? Masya Allah. Semua kebaikan itu berbalik ke Ibu Iya, Mia. dan itu saya sangat percaya gitu. Ketika kita, misalnya gini Bun, ketika kita mengurus orang lain, pasti kita akan diurus sama Allah gitu. Jadi itu udah tertanam. Dan juga kalau bersedekah, ya bersedekah aja gitu. Nggak usah mengeluh. Ketika udah niat, tuntas. Kalau memang saya mampu saya kerjain, kalau enggak saya nggak lakukan, karena toh nggak ada hasilnya juga, buat apa. Ketika kita merasa oh kayaknya saya bisa lakukan dan saya bisa tuntaskan, dah apapun, jadi nggak mikir sulit atau tidak sulit, tapi kira-kira bisa, oh kayaknya bisa, kalau nggak bisa. Intinya sih seperti itu. Waktu sebelum pandemi luar biasa, namanya anak-anak kan, ada satu kelas itu 15 anak, macam-macam. Jadi anak memang nggak bisa sama, ada yang bisa duduk manis gitu, dengerin, ngeliatin temennya ngapain, dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Ada anak yang senengnya terus masuk ke kolong, macam-macam. Iya ada seperti itu. Jadi ya memang butuh, itu dibilang proses. Kita nggak bisa langsung nyuruh anak duduk manis, itu nggak bisa. Jadi memang kalau anak yang tenaganya banyak gitu, itu biasanya kita kasih kegiatan dulu supaya dia. Jadi mesti mengenal betul ya sama anak-anaknya seperti itu. Nah, Bu Guru juga udah mulai paham itu. Jadi jadi nggak semua anak sama dengan, misalnya kan kita selalu pakai tema sebelum pandemi gitu. Nah, jadi akan beda-beda. Setelah dia udah oke, dia bisa tenang, baru bisa ngikutin. Tuh, misalnya dia mau bikin apa, dia sukanya main balok, udah kita kasih balok. Nah, balok itu jadi pembelajaran buat anak-anak. Dia bikin apa sih? Kita tanya, kita gali. Ada lagi bikin apa? Aku lagi bikin, misalnya dia mau bikin apa, mau bikin kandang kah, mau bikin apa, dengan walaupun dia cuma bikin kotak ini, itu dia bilang kandang gitu. Jadi kita catat tuh apa yang ada di pikirannya. Oh, nanti ketahuan anak ini karakternya bagaimana. Jadi imajinasi dia tuh tinggi nggak tingginya bisa dilihat dari situ. Kan anak beda-beda kan. Iya, ini keren banget ya PAUD-nya Ibu Ferry ya. Nama PAUD-nya apa? PAUD Tena Sarapan dimana? sangat sederhana, karena memang PKK dari PKK. Tapi memang waktu itu saya cuma satu impiannya, kenapa kita nggak punya sekolah yang bagus ya di wilayah sendiri, yang murah, yang misalnya siapapun bisa masuk di situ, tapi kita jaga, yang utama adalah pendidikan karakter di sekolah kita. SOP-nya itu pendidikan karakter, nggak ada yang lain gitu. Dari karakter itu, ketika anak mencapai usianya masing-masing, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, tanpa disuruh, dia akan bisa mengenal sendiri. Iya. Dengan misalnya kayak calistung itu kan dipaksa sekali kan. Nah, kalau anak 4, 5, 5, 6 itu kan masih kita harus ngenalin, tapi bukan untuk melakukan gitu sambil bermain. mengenal huruf, mengenal angka wajib, gitu. iya, Tapi wajib belum dengan tambah bermain. kurang gitu ya. Betul. Nanti ketika dia sudah Belum senang, merangkai kata. betul Bun, merangkai kata, terutama namanya sendiri dulu gitu, mengenal namanya, nama orang tuanya gitu, hari, ini hari apa, hari Senin, hurufnya kita kasih tahu, nih lah bentuk hurufnya gitu. Itu kan sambil bermain, anak-anak main tebak-tebakan huruf dari situ gitu. Jadi ketika 6 tahun itu akan refleks, mereka udah apa ya, Sudah mengerti karena iya, dasarnya sudah dibikin jadi gitu. kita membuat anak senang dulu gitu. Buku-buku kita buka. Ilmu itu kan nggak stagnan ya, terus berubah. Itu Bumia gimana dari perbankan, terus sekarang parenting. Tapi ilmu parentingnya sendiri kan berkembang terus. Itu gimana Bumia bisa keep up, bisa ngikutin terus ilmunya, tapi di sisi lain juga sibuk nih ngurusin anak-anak. Ya itu rasa syukur saya aja sama Allah gitu. Saya
kasih apa ya, dikasih waktu, dikasih semangat, makanya saya punya apa ya, dalam diri saya harus semangat gitu, semangat dan berbuat gitu. Jadi itu yang membuat saya juga jadi tetap semangat. Kenapa? Karena anak-anak ini kan akan sifatnya terus setiap tahun akan beda gitu. Sementara kalau kita ilmunya hanya di situ aja, dan saya memang tipe yang suka mencari sesuatu gitu. Maksudnya ada apa ya gitu. Ini ada ilmu ini apa sih? Saya paling suka, saya lihat oh kayak gini. Jadi saya ambil intinya aja. Jadi nggak sampai apa ya, nggak sampai dalam banget gitu. Karena butuh waktu, kita harus belajar kan. Kalau itu harus sudah akademis kan kita. Jadi saya suka buka YouTube. Jadi pendidikan parenting tuh saya pelajarin, terus kemudian juga ikut di satu komunitas gitu ya. Jadi itulah ilmunya jadi bertambah, dan itu yang saya berikan ke teman-teman guru, ke orang tua, ke guru saya sendiri, ke kader-kader PKK itu parenting. Mereka ujung tombak juga untuk wilayah. Sangat penting itu kader-kader PKK itu paham ilmu pendidikan keluarga, itu sangat penting. Dari situ kita bisa misalnya bikin penguatan di keluarga-keluarga kecil dulu kan. Kalau udah keluarga kecil kuat, akan melebar. Karena pendidikannya itu yang utama dan pertama dari keluarga ya Bu ya. Ketika bicara mengenai pendidikan keluarga sendiri, ada pengalaman nggak dengan orang tua yang sampai sekarang masih juga sulit untuk mendidik anaknya, komunikasinya juga masih belum nyambung? Biasanya terjadi kalau orang tuanya sendiri udah give up gitu, udah Nyerah. Kalau orang tua udah nyerah, kita juga pasti ada satu tuh, pasti ada gitu. Ya, pada akhirnya kita kasih contoh aja. Jadi saya izin sama orang tua yang anaknya istilahnya kecerdasannya tuh kalau dilihat jauh lah. Tapi karena orang tuanya bonding terus sama anaknya, jadi terus naik seperti itu. Itu saya minta izin, ya itu yang saya bilang namanya Erlangga itu Bun. Itu dia harusnya sih dia bilang karena dia kerja waktunya nggak ada, jadi konsultasi sama ahli juga terputus-putus gitu Bun. Jadi nggak konsisten gitu. Betul, waktu itu saya pernah ikut pelatihan seminggu di luar Pulau Jawa gitu 2014. Nah ilmu itu aja yang saya terapin, saya buka, saya pelajarin tentang anak-anak berkebutuhan khusus, gimana sih nanganinnya seperti itu. Saya bukan ahlinya tapi saya belajar aja, itu dikit-dikit saya terapin. Kalau anaknya nggak bisa itu, misalnya pagi 15 menit nih berdua sama si anak, kita ini aja seperti orang a gitu, i sambil ketawa di kaca gitu. Jadi sambil mungkin anak kan nggak berasa ya. Interaksi itu ya Bu ya kuncinya. Jadi bikin anak seneng aja dulu. Saya mendengarnya tuh hangat sekali hati saya ya Bu Mia, Bu Ferry ya, cerita dari Ibu Mia. Bayangkan ini Ibu Mia satu ibu di ibu kota ini yang berjuang bisa membuat perubahan besar kepada daerah di sekitarnya. Dan saya percaya bahwa banyak sekali ibu-ibu kota yang lain yang juga punya cerita-cerita yang sama, semangat yang sama, yang bisa membuat sebuah gerakan aksi baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau Bu Ferry melihat bagaimana nih Bu? Upaya Bu Mia yang tadinya dari perbankan menjadi seorang guru, mendirikan PAUD, merubah keadaan sekitar, membuat Jakarta lebih humanis. Insya Allah. Dan ini yang saya lihat dari Bu Mia itu adalah ketulusan dan panggilan hati tadi yang kata kuncinya. Jadi memang ada sosok-sosok di masyarakat yang ketika kepeduliannya tidak hanya di lingkup yang kecil, tapi udah lingkup di lebih luas, lihat situasi di lapangan, ada anak bermasalah, gimana menyelesaikannya. Ini adalah bagian dari seorang ibu yang mau mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Dan kami tentunya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ibu, karena dengan apa yang dikerjakan oleh Bu Mia ini, Jakarta menjadi tenang, menjadi humanis, menjadi lebih penuh harapan, karena gambaran tentang Jakarta yang individualis nggak ada sama sekali. Iya. Nggak kelihatan, karena ada Bu Mia, ada sosok lain, ibu-ibu lain yang mau ambil tanggung jawab dengan masalah yang ada di sekitarnya. Kebayang nggak sih kalau semua orang pandangannya nggak seperti mikirnya diri aja, pasti itu udah kacau tuh di lingkungannya, anaknya nggak terurus,
pendidikan karakter nggak ada, dan apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Mia, dampaknya mungkin kalau dilihat ya di situ, tapi rasanya saya bilang ini se-Jakarta loh dampaknya. Karena selain lingkungannya aman, jadinya lebih tenang lah gitu. Kalau banyak tokoh itu di Jakarta, insya Allah Jakarta jadi lebih penuh harapan. Anak-anaknya insya Allah jadi anak-anak yang berkualitas. Amin. Mudahan, Ya Rabbal mudah-mudahan Alamin. banyak sekali sosok seperti Ibu. Nah, itu juga yang menjadi harapan kami di Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota ini. Setelah Anda menyaksikan atau mendengar langsung tadi cerita dari Ibu Mia, bagaimana ketulusan beliau untuk sesamanya, untuk sekitarnya, bagaimana dengan sepenuh hati tidak berpikir diri sendiri, tapi berpikirnya untuk kebanyakan orang, apalagi dengan kata kunci kalau kita membantu membuat orang lain senang, memberikan yang baik pada orang lain, mengurusin orang lain, insya Allah kita diurusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan luar biasa. Dan apalagi masuknya dari dunia pendidikan, karena pendidikan adalah kunci untuk kesejahteraan dari sebuah daerah. Nah, kalau bicara mengenai pendidikan, saya tertarik dengan apa yang dibawa oleh Bu Mia nih, yang ada di samping. Dari tadi saya udah liatin, itu hasil karya dari anak-anak PAUD, Bu. Ini hanya 2 anak, kebetulan memang Yang khusus tentunya nih, spesial kayaknya. iya anak spesial gitu. Jadi disitulah orang tuanya tuh yang itu saya bilang kita WA lewat pribadi gitu. Jam berapapun kalau pulang kantor boleh silahkan gitu. Jadi memang anak yang spesial yang kayaknya harus ditanganin ya lebih dari yang lain. Itu saya memang buka waktu gitu buat orang tuanya. Dan ya alhamdulillah dari kecil ketika masuk ke sekolah ini yang namanya Erlangga. Ini hasil Angga, kakek nenek, tante, om. iya. Ini umur berapa? Ini umur 5 tahun. Ini tulisannya udah bagus gini Iya. gambarnya. Oh iya. Anak ini ternyata senang sekali ketika tadinya gambarnya cuma garis-garis. Kan kita mengajarkan bentuk geometri, bentuk panjang gitu, bentuk bulat gitu. Nah ini butuh proses tahun. Sekarang bisa Dari jadi awal. gini. Ini orang tuanya begitu ngeliat ini Itu sebabnya disekolahkan lagi di sekolah. terharu dong ya, langsung ya. Iya, Dari anak kecil bisa garis sampai bisa begini. betul. Oh, Nah, kalau yang botol apa, Bu? kalau yang ini namanya Abizar. Ini dia kepingin Apa namanya? Abizar, ini dia bikin roket katanya. Dia Oh. kepingin pergi ke luar Itu angkasa. kreasinya sendiri. Kreasinya sendiri. Dibantu mamanya hanya ketika mau bikin lingkaran, memegang tutup botolnya itu kan gerak-gerak. Jadi mamanya hanya megang begini aja dan di videoin karena kan saya tanyain ini kalau benar-benar hasilnya Abizar gitu luar biasa, saya bilang jangan lihat bentuknya tapi lihat imajinasinya dan dia pingin apa, dia pingin roket ini bisa keluar angkasa gitu. Berarti di sini dia mungkin besar nanti insya Allah dia bisa menciptakan sesuatu untuk negara ini, saya bilang. Karena biasanya anak kalau dari kecil itu imajinasinya tinggi, insya Allah kalau orang tuanya bonding sama anak itu biasanya lebih, insya Allah lebih berhasil lah gitu. Karena memang dia merasa nyaman dan nggak ada tekanan. Dia melakukan sesuatu tuh nggak ada tekanan. Lagi menciptakan mimpi untuk anak Iya, ya. iya. Mimpi Jadi nanti ke memang- depan mau bikin roket ke depan. Betul. Iya, Iya, dan kemarin itu Cita-cita. beberapa bulan yang lalu dia bikin sendiri itu juga ondel-ondel. Oh. Ondel-ondel tapi yang namanya ondel-ondel kan nggak sesempurna ondel-ondel asli. Jadi dia hanya minta mamanya, "Mah, minta ini dong," katanya kardus. Jadi dia kardus itu gunting. Anaknya kan sudah mulai karena udah 5 tahun sudah bisa. Jadi dia bolongin aja terus jadi ondel-ondel gayanya sendiri. Bagaimana dengan badannya dia minta ini kursi bakso tuh yang plastik diikat sama dia di badannya gini, jadi dia ondel-ondel. Itu difoto sama. Itu Ya, kreativitas jadi yang luar akhirnya biasa. saya bilang sama mamanya, "Mama, Abizar ini kreativitasnya tinggi, coba didorong terus arah ke sana. Ketika dia mau melakukan sesuatu, difasilitasi. Gitu. Kan nggak harus mahal, kayak ini kan botol. Betul. Kalau Gitu. gambar yang lain itu juga Gambar dari yang mana? lain ini juga kalau ini Erlangga. Jadi mamanya sama ayahnya itu luar biasa seneng, makanya disekolahin lagi di tempat kami. Kemarin saya tanya, semua anak saya tanyain. Jadi menurut beliau memang perubahannya luar biasa. Jadi memang emosi ibu
mamanya juga sadar. Jadi ada bonding lah di situ Bun gitu. Jadi kita nggak bisa dengan anak aja, tapi orang tua yang utama. Karena kalau BDR gini Ini orang tua stres berat. baru ini ya? Iya, Tanggal jadi itu 1. temanya gitu. Tema, jadi kalau tema kita selalu bilang anak-anak bikin gambar, bikin sendiri terserah. Jadi setiap anak akan beda hasilnya. Jadi kita nggak ngarahin nanti ini ya bikin misalnya warnanya ini mau diwarnain, nggak, kita bebasin. Media yang ada di rumah, mama siapin aja medianya. Kalau anak sudah bisa menggunting dikasih tahu, bukan dilarang. Iya. Gunting itu Dijagain. iya, ditemani. didampingi, Iya. dikasih tahu gunting ini tajam, ini misalnya tumpul atau tajam gitu. Jadi dikasih tahu, dikasih contoh supaya anak tahu. Kalau kita larang, anak nggak akan pernah bisa, Nggak akan nyoba. nggak pernah mencoba, karena dia pintar dari pengalamannya gitu. Kalau nggak punya pengalaman dia nggak akan tahu, bahkan cenderung malah luka kan, karena nggak tahu caranya. Jadi kita memang mengajarkan hal-hal yaitu kemandirian, menolong diri sendiri seperti itu. Iya, termasuk juga itu ya. Iya, jadi saya memang lebih cenderung anak menggambar, membuat sesuatu. Sekali-sekali kita bikin anak, maksudnya, ayo bikin apa, terserah yang anak-anak suka. Gitu. Kalau dia suka, dibikin mana, tapi kalau nggak suka, nggak akan dibikin. Kan anak-anak seperti itu. Iya. Nah, kalau pada saat anak-anaknya nggak mau, kan ibunya jadi kesel. Nah, itu yang bikin stres. Jadi kita bebasin aja. Udah mah apa mau bikin apa, udah akan beda-beda nggak apa-apa. Itulah pembelajaran anak. Oke, jadi intinya adalah menemukan apa yang disuka oleh anak, lalu encourage ya, kita dukung apa yang dia suka Iya. sehingga imajinasinya bisa keluar, itu. ketertarikannya keluar, Betul. akhirnya udah lebih kreatif, mau tahu, banyak Iya. nanya, Nah, lebih itu. banyak belajar. Betul. Seperti yang saya memang, saya juga terharunya sama Erlangga, bener Bun. Jadi di rumah ketika kita udah arahkan, mamanya akhirnya perhatikan apa sih sukanya Erlangga. Jadi sekarang benda apapun di rumahnya bisa dijadikan mainan sama dia. Kemudian dia matikan lampu, itu fotonya juga ada, gitu, dia matikan lampu, dia main center. Jadi dia melihat gitu. Iya, Nah iya, itu iya. kan kalau nggak apa ya, kalau nggak difasilitasi, kalau orang tuanya nggak dekat gitu, nggak damping, anak itu nggak akan sampai ke sana berpikirnya. Intinya sih itu. Baik, Bu Mia, terima kasih. Kalau begitu nih saya sebenarnya pengen banyak lagi nih nanya-nanya ke Bu Mia lagi, ke yang lain, pengalaman yang lain mungkin di lain kesempatan ya Ibu ya. Tapi Insya terima Allah. kasih untuk cerita Sama-sama inspiratifnya, Mas. yang mudah-mudahan insya Allah juga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Bu Ferry, ada lagi yang disampaikan Bu? Udah sepertinya, ya, apresiasi aja untuk ibu-ibu penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang dikerjakannya itu bermanfaat, tentunya sudah pasti, tapi yang penting lagi seperti Bu Mia bilang, kebaikan akan balik kepada Iya. Bu Mia lagi, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Ibu Ferry, kasih. penggagas Ibu-Ibu Kota, Ibu Mia juga terima kasih Sama-sama. untuk ceritanya. Jangan lupa Anda subscribe channel Ibu-Ibu Kota di YouTube. Kalau Anda ingin menyebarkan, silahkan disebarkan juga di sosial media Anda. Hashtagnya jangan lupa Aksi Hidup Baik, bergerak bersama, dan juga hashtag Ibu-Ibu Kota. Karena Ibu-Ibu Kota ini mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan yang lain.